lebar kain ya. Ini karena nggak ada megangin, saya pakai ini akal-akalan sendiri nih. Kalau di mesin nggak kelihatan ini cahayanya. Jadi nah ini di sini dari atas tarik tengah, baru yang bawah, dari atas turun tengah tarik paling bawah, sedikit-sedikit dari atas tengah tarik baru paling bawah, dari atas ya, seperti ini. Ini kalau udah biasa nanti seperti ini. Nah itu tekniknya seperti ini, dari atas tengah tarik ke bawah, nah baru bawah, dari atas tengah sedikit bawah, atas tengah bawah, ya gitu. Jadi kayak apa ya, slow gitu, tapi ini dari atas tengah bawah. Ini kalau kita udah biasa seperti ini, tapi sebenarnya tetap walaupun cepat kita tetap terarah. Jadi seperti ini ya, atas. Nah, ini kalau udah ini gini nih, kalau udah biasa. Apalagi itu loh, ini teman-teman seperti ini ya. Ini jadinya seperti ini nih. Ini kecil banget ya tuh. Jadi sebenarnya kelihatan bulat kalau menurut kalian, tapi lentur nih. Jadi apa, lentur banget sininya nih. Kita praktekin yang kedua, serong ya. Ini yang serong, nanti kita praktekin yang kedua. Ini lentur ini, jadi kayak kempes gede, ada yang kelihatan gede, ada kelihatan ini ya. Kita praktek yang serong. Ini yang serong ya. Ini kita praktek yang serong. Ini tadi udah jadi ya, yang apa, yang melar. Ini kita praktekin yang serong. Tetap masukin ini di sini. Nih, nah serong itu ada yang lebar, ada yang kecil. Pas jahitnya itu loh, ini sangat lebar. Ini lebar banget ya kan. Di bagian sini nih susah nih, kecil. Nih walaupun kita udah hati-hati jahitnya tuh, nih agak susah nih di sini karena ngepas banget. Kalau kecil banget tuh, sampai hampir nggak masuk. Ini kita kalau nggak, ini serong ya, risikonya serong kalau jahit nggak akan lurus. Jadi kalau besar, kalau ini mengecil sendiri nih, ini kita bisa jebol nih. Kalau apalagi kalau bukan pakai ini apa, pakai jarum tuh gak susah. Karena apa ya, nih seperti ini tadi, nih hasil yang tadi ini melar ya. Nih seperti ini agak susah tuh, macet. Nih kalau serong tuh ada macetnya tuh, karena terlalu kecil. Kalau saya paksain jadinya keluar nih, susah banget bener. Kalau serong aduh beda ya. Kalau kain selain tile itu harus serong. Kalau di tile malah justru nggak boleh serong tuh, masuknya susah tuh, karena terlalu kecil teman-teman. Tuh dibalik agak susah nanti. Ini saya coba terus ya tuh, aduh. Ini kalau kita paksain akhirnya jebol. Kalau nggak jebol bukan di jalur jahitan, jadi nabrak loh, agak susah teman-teman. Ini padahal hati-hati banget ya jahit serong itu tuh, bisa tapi agak kesusahan nih, buang waktu. Menurut saya buang waktu ini. Kalau kayak gini kita belum lihat hasilnya, tapi udah, menurut saya ada yang besar, ada yang kecil, itu udah nggak bagus nih ya. Ada yang besar, ada yang kecil. Nah seperti ini kita tinggal membalik ya. Ini untung bisa masuk ke jarum semua ya ininya. Saya akan nih teman-teman nih lebih parah ya, apa ya jatuhnya ini apa ya, jadi seperti ini nggak bagus gitu.
ya bisa kita pasang sih bisa, karena kita mau pendek-pendek gitu, tapi kayak apa ya, gini-gini sendiri gitu loh. Kita ini pun, nah di sini ya, ini kecil rada besar, ke sini kecil, sini besar nih. Kalau kalian bisa ini nih, ini kecil lagi, ini besar lagi, jadi nggak rata ini. Nah ini hasilnya ya, ini udah misalkan udah saya los nggak pakai itu, seperti ini kalian. Nah ini kita coba nomor satu tadi yang lurus seperti ini, kita akan coba lurus kayak apa. Oke, kita coba, kita ambil benang dulu. Ini masukin yang lurus ya, nih dipegang udah enak nih, ini lurus ya, saya lurus ya. Ini yang tadi semuanya kan ini lurus, ini lihat tuh, enak nih, enak rata, besarnya rata nih, ditariknya enak, terus nggak ngeganjel kayak kita jalan tol nih malah kayak. Nah lurus aja tuh langsung bisa masuk, beda sama yang tadi. Ini harus hati-hati banget nih. Kalau ini langsung, jadi misalkan ini 1 jam, ini 1 jam, ini cuman 10 menit, beda ya, agak jauh. Saya akan pakai ini lagi, kita bisa buat ini, kita balik lagi, kita balik teman. Ini kita bikin yang lurus ya, ini seperti ini. Kita langsung, ini sudah saya masukin, kita coba pelan-pelan. Nah ini supaya apa, saya tindes ini ya, ini bukan apa-apa, karena supaya ini enggak ada pemberatnya. Nah ini saya bikin yang lurus ya, nih coba, tetap tekniknya sama, dari atas ke bawah, dari atas ke bawah. Nah ini enak banget nih teman-teman, coba ngerasain, bener tuh, kayak saya bilang jalan, maksudnya lurus tuh, nggak pakai menit-menitan, nggak pakai aduh, ini lurus banget. Nah kalian lihat perbandingannya ya, ini dijahit udah enak, dibaliknya enak, jadinya lurus tuh, beda tuh, tekniknya sama semua, tekniknya sama, cuman cara motongnya ini lurus ya. Nih ini kalau kita mau bikin sengklit, nah ini lihat ya, saya potong, nah ini rata enak gitu loh, lurus gitu, jadi besarnya pun sama, jadi nggak, ininya juga nggak apa ya, lentur. Jadi kalau kita pasang kancing ini kan harus mati, ini harus mati. Jadi di sini misalkan seperti ini, kita di sini kan mati gitu, jadinya udah bagus. Kalau yang serong itu resikonya ya, ini kalau serong di sini, ini kita ini misalkan segini, kita mau bikin kancing yang 24. Nah ini bisa ngelebar lagi teman-teman, karena nyerong, terus dia melintir ya. Nah ini kalau ini lurus, ini kalian harus praktekin ya. Nah ini di sini nih dia nyerong gitu, apalagi ini, apalagi yang melar. Jadi apalagi yang melar ini, kalau kita misal kita bikin yang angka 24, kancing 24 ya, kancing bungkus 24. Nah ini kalau karena ini lentur, ini masih bisa melar lagi, misal jadi bisa lebih lebar, jadi menganga gitu. Nanti kalau udah jadi malah jadi menganga, kalau ini enggak. Nah itu kalian harus praktekin, coba praktekin yang saya bilang. Kalau ini dengan kain lurus tile, nah ini kain lurus ini khusus ya, saya bilang khusus untuk kain tile ya. Kalau bikin les selain tile, saya rasa harus serong, karena kita harus lentur, dan buat ngebaliknya itu lentur. Nanti saya akan coba praktekin pakai Dutch bridle. Kalau kalian sudah pernah ngerasain membalik Dutch, kalau ini membalik ini ya nggak sakit lah sini kita. Tapi kalau Dutch bridle yang tebel itu, kalau kalian tahu Dutch bridle, bahan Dutch bridle, nah di sini kita sampai merah, sakit gitu. Apalagi kain-kain yang cowok-cowok itu ya, buat celana itu agak, kalau nggak serong, waduh, selain susah, kita bakalan sakit di sini dan putus.
di sini nih talinya. Ini kalau tadi kalian tahu ya, seret gitu, enak sekali ini. Nah, rekomendasi saya sih kalian harus pakai yang lurus karena nggak terlalu banyak buang waktu. Satu, hasilnya nanti nggak melar. Kalau dibikin los nggak melar, jadi bisa sama. Artinya ini bisa sama itu. Misalkan saya bikin, nah ini gini ya. Nah ini kita misalkan bikin seperti ini, kita bisa sama nih karena lentur, karena apa, kaku di sini tapi lurus gitu dan nggak putus. Nah ini resiko nih serong. Ini kita bikin serong misalkan ini. Nah ini serong, ini bisa besar, nanti bisa rada kecil. Nah di sini ini risiko serong ya. Kalau kita tarik sedikit nih, tretek. Nah ini kayak kita mijit, jadi apa ya, gampang sobek. Kalau serong anehnya di situ ya teman-teman. Apalagi yang ini ya, kalau ini melar terus. Ini kalau kita tarik sedikit, nah itu tek gitu. Kalau bisa ngerasain. Nah ini kalau kita tarik nih kuat, beda banget. Nah ini kalian harus coba ini ilmu manfaat banget buat teman-teman yang sering bikin kebaya atau pemula yang bikin kebaya tali les ini. Kalau tila harus gimana, kalau bridal harus gimana, kita harus benar-benar tahu ya. Ini ilmu ya.